A few moments later. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Krisna Pratama, nomor absen 9 dari kelas 11E. Di sini saya akan membawakan mengenai materi ekonomi internasional. Ada juga pokok-pokok yang akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama-tama, saya akan membahas pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu studi yang berfokus pada interaksi ekonomi pada suatu negara dengan negara lain, yang dimana membahas perdagangan internasional. Selanjutnya ada juga instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan perdagangan internasional melibatkan tindakan pemerintah seperti tarif impor dan perjanjian perdagangan bilateral. Yang kedua, ada kebijakan pembayaran internasional, mencakup tindakan terhadap rekening modal dalam pembayaran internasional seperti pengawasan devisa. Sementara yang ketiga, ada kebijakan bantuan luar negeri, adalah tindakan pemerintah dengan bantuan dari negara lain. Ada juga kebijakan ekonomi internasional memiliki tujuan, yaitu termasuk melindungi industri dalam negeri, lapangan kerja, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan stabilitas nilai tukar valuta asing. Dan ada juga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat terjadi secara bilateral, multilateral, regional, atau antarregional dalam bidang produksi, perdagangan, keuangan, dan pembentukan pasar bersama dengan badan kerjasama di bawah naungan PBB seperti ECOSOC, EC, ESCAP, dan lain-lain. Berikutnya saya akan membahas pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara, memberikan manfaat seperti akses terhadap barang yang tidak diproduksi secara lokal, spesialisasi, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada juga 3 faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan tingkat kelangkaan, yang kedua, tingkat kemajuan komunikasi, dan yang ketiga, keuntungan dari sosialisasi. Selanjutnya ada juga teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori mutlak yang dibuat oleh Adam Smith, menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih daripada negara lain. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif yang dibuat oleh David Ricardo, menyatakan perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut, cukup dengan industri komparatif. Selanjutnya ada juga instrumen kebijakan perdagangan internasional dapat berupa politik perdagangan bebas atau proteksionisme yang melibatkan tarif, kuota, dumping, subsidi, dan larangan impor dan devaluasi. Berikutnya mengenai pembayaran internasional. Pembayaran internasional melibatkan tata cara seperti pembayaran tunai, wesel dagang, dan letter of credit dengan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kondisi neraca pembayaran, inflasi dalam negeri, dan perdagangan internasional. Selanjutnya yang terakhir ada bentuk-bentuk pembayaran suatu dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama ada dampak neraca surplus, yaitu kurs valuta asing menurun, penanaman modal asing semakin luas, memasukkan emas moneter dalam negeri. Yang kedua ada dampak defisit, yaitu nilai mata uang dalam negeri semakin lemah, kurs valuta asing naik, produksi dalam negeri menurun, harga barang dalam negeri naik, dan meningkatkan utang negara. Baik, itu video yang saya bahas mengenai ekonomi internasional. Sekian dan terima kasih.